Halo, ini Dea. Tahun 2025 bulan Juni, hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Oke, ulang. Halo, gue Dea. Hari ini hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Gue coba mau cerita sedikit tentang perjalanan meraih empati ya. Entah kenapa SD tuh gue bener-bener kayak manusia kosong, gak punya teman, gak tahu cara berteman juga. Jadi kayak saat itu gue banyak struggle kayak gimana caranya untuk memulai komunikasi. Apakah kita harus menyapa duluan atau gimana cara kita kenalan duluan sama teman kayak gitu. Nah akhirnya itu cukup lama ya, 6 tahun di SD. Itu masa-masa peralihan, entah guanya nanti apakah gue harus caper atau, tapi kebanyakan gue tuh gak tahu harus berbuat apa, dan emang menjadi orang aneh aja, kayak ya tipikal orang yang duduk di pojok kelas gak bisa berbaur kayak gitu. Sampai ketika gue SMP itu masa-masa entah, sebenarnya ada momen dimana kelas 6 itu SD gue gabung sama SD sebelah, dan itu mungkin yang menjadi titik balik juga untuk akhirnya gue lebih bervariasi dan anak-anaknya tuh dipecah gitu. Dari situ gue dapet teman. Terus abis itu SMP gue tuh mulai ada ekskul, dan akhirnya entah kenapa gue juga bisa masuk ke dalam futsal putri, yang mungkin di sini kalian kayak kok bisa masuk futsal putri. Cuma gue juga sampai sekarang mikir alasannya apa ya. Tapi emang saat itu entah kenapa gue jago nangkap bola, dan emang bahkan gue keahliannya bukan di main bola ya, tapi emang gue jago nangkap bola, dan akhirnya gue jadi kiper. Terus habis itu bahkan gue gak masuk ke BEM, bahkan gue gak masuk ke OSIS ataupun MPK saat itu ya. Jadi emang bener-bener ya futsal sama rohis. Nah rohis itu juga cuma di tahun pertama, dan tahun kedua ketiga itu udah gak rohis lagi. Terus saat itu gue mulai banyak teman, tapi terutama teman sekelas. Tapi karena di situ gue ada sosok teman yang social butterfly, dan akhirnya gue banyak juga dikenalin sama dia, teman-teman dia. Terus ada juga temen yang jadi dia tuh teman SD-nya temen gue. Jadi kayak pas di SMP, lu kan temennya ini ya gitu. Jadi kayak di situ tuh gue mulai kayak, oh ternyata cara bertemannya bisa kayak gini nih, dengan kayak kita sokap atau emang kebetulan ini orang punya red flag di kehidupan kita gitu. Akhirnya lanjut SMA di tahun pertama gue bener-bener gak tahu juga, gak punya teman, karena ternyata SMA gue sangat jauh dan memang harus boarding school. Jadi di situ juga gue mengalami kesusahan juga dalam berteman atau berinteraksi. Akhirnya gue juga banyak diem dan baca novel. Tapi kemudian COVID, setelah itu kelas 3 masuk udah kelas 3 SMA, dan gue udah bisa banget berbaur, dan gue udah tahu impian gue bisa menunjukkan diri gue bisa ikut lomba, dan akhirnya di situ gue dikenal, dan di situ juga gue masuk BEM. Jadi pokoknya leadership gue dan cara gue berinteraksi sosial itu sangat dilatih banget di SMA, karena di situ gue nggak punya siapa-siapa. Jadi kalau misalkan gue gak menolong diri gue, ya gak ada yang menolong gitu. Jadi satu-satunya ya gimana caranya gue akhirnya harus bisa menemukan solusi atas masalah yang ada di SMA sendiri, karena nggak ada orang tua di situ, nggak kenal siapa-siapa, ya mau nggak mau akhirnya gue harus berteman gitu. Nah lanjut, singkat cerita, di kuliah, nah karena jatuh bangunnya gue di SD, SMP, SMA itu, akhirnya gue di kuliah memutuskan untuk gue butuh gebrakan yang emang akhirnya bisa membuat diri gue penting. Saat itu gue berpikirnya seperti itu aja, kayak gue harus penting. Akhirnya
Singkat cerita, ada informasi menjadi ketua angkatan fakultas. Akhirnya gue mencalonkan diri, dan di situ gue bener-bener fighting banget terhadap hal itu. Yang sebelumnya gue tuh fighting untuk menjadi peserta terbaik, karena gue tahu di SMA gue juga ada peserta terbaik. Jadi pasti di kuliah ini juga di saat ospek ada peserta terbaik. Tapi ketika gue mencalonkan jadi ketua angkatan, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya, kayak saat itu ketika gue mencalonkan diri jadi ketua angkatan, gue mulai menurunkan intensitas gue menjadi peserta terbaik. Jadi kayak oke, orang lain aja gitu. Jadi sebelumnya gue banyak tanya, gue udah gak banyak tanya karena gue udah gue fokus aja jadi ketua angkatan gitu. Terus ada berhasil, singkat cerita berhasil. Terus karena ketua angkatan itu juga akhirnya gue banyak terlibat di kegiatan fakultas, meskipun ini di sini ada minusnya karena gue gak terlibat di prodi, jadi langsung ke fakultas. Dan akhirnya gue juga punya struggle sendiri karena kurang dekat dengan prodi sendiri. Cuma overall hal-hal yang gue butuhin di prodi pun berjalan dengan baik. Jadi sekarang tuh gue udah banyak banget belajar tentang empati, dan gue tahu tentang, gue mulai sadar bahwa gue udah gak bisa untuk akhirnya apatis sendirian. Itu udah gak bisa, karena ketika kita sudah menurut gue kuliah itu udah masa dewasa ya, yang akhirnya kita dituntut untuk berelasi, untuk lebih peka, untuk lebih dalam mengenal seseorang. Jadi kita juga bisa punya empati, tidak mudah untuk menjudge seseorang. Yang kemudian gue banyak belajar tentang menghargai, yang mungkin kita kenal menghargai, menghormati ya sekadar ya udah lo lakuin apa yang lo lakuin gitu. Cuma sekarang gue lebih kepada gimana gue bisa lebih membagikan kebermanfaatan diri gue ke banyak orang. Jadi gak cuma tentang pertemanan tuh, gak cuma tentang kayak saling mendukung satu sama lain, tapi bisa juga untuk mengkritik juga. Di tahun ini gue udah banyak banget belajar tentang boundaries, untuk memasang batasan diri, hal-hal yang harus kita jaga untuk diri sendiri dan tidak untuk orang lain ikut campur. Juga hal-hal seperti basa-basi yang itu harus kita berlatih. Juga untuk belajar tentang mempertahankan suhu pertemanan. Jadi pertemanan itu, karena teman itu selalu menambah, dan teman lama itu gak selamanya kita bisa ketemu, tapi kita bisa untuk pada akhirnya meluangkan waktu quality time yang biasanya akan live update seperti itu. Jadi gue bersyukur banget di tahun ini banyak ilmu dan maksudnya progres dari diri gue sendiri, yang akhirnya gue sadar dan bisa merefleksikan diri gue sudah sejauh mana dari gue kecil sampai sekarang. Oke, jangan lupa sebenarnya gue juga ada masa-masa PAUD ya, dan itu juga masuk ke dalam golden age. Cuma menurut gue PAUD masa bersenang-senang yang gue masih belum gali lebih lanjut, karena kayaknya ini masa-masa gue yang sangat samar, nggak terlalu diingat gitu. Tapi sebenarnya itu juga bisa menjadi berdampak juga. Dan oke sih, gitu aja. Pokoknya ini membentuk kepribadian, entah gue percaya nggak percaya tentang introvert, extrovert. Cuma lebih kepada ini diri gue, energi dalam diri gue, pelajaran diri gue, dan hal-hal yang gue yakinin dan gue sudah belajar, dan akhirnya gue refleksikan ke kehidupan gue sampai sekarang. Kayak gitu aja. Makasih guys. Sekian dari aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi mulainya nggak salam ya, udah maaf. Good night.